warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Diana Ma'ruf dari Universitas Siddhartha Pasuruan akan menjelaskan tentang 5 soal fisika dengan dosen pembimbing Ibu Khairatul Mursyidah. Soal yang pertama, seorang reporter bandara memindahkan koper seberat 8 kg dari truk dengan cara meluncurkannya di atas papan. Papan disandarkan pada kargo truk dengan kemiringan 45 derajat. Jika jarak lantai dan koper 4 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, hitung percepatan dan waktu yang diperlukan koper untuk sampai di lantai. Di sini ada ilustrasi gambar ilustrasi, yaitu massa bendanya 8 km dengan jarak ke lantainya 4 meter, sedangkan kemiringan bendanya 45 derajat. Gravitasi yaitu 10 meter per sekon. Kita tulis diketahuinya. Yang pertama, massa 8 kilo, jarak benda ke lantai yaitu 4 meter, kemiringannya 45 derajat, gravitasi 10 meter per sekon. Yang ditanya percepatan dan juga waktu. Rumus dari percepatan yaitu F sama dengan M dikali A. F ini bisa kita jabarkan lagi menjadi W sin 45 derajat sama dengan M dikali A. W juga kita bisa jabarkan menjadi M dikali G kali sin 45 M dikali A. Sekarang kita masukkan nilai yang kita ketahui. M yaitu 8 kilo massa benda dikali G gravitasi 10 meter per sekon tadi, sin 45 derajat yaitu 0,7. Kita bisa lihat di tabel geometri. Dan juga sama dengan M tadi 8 dikali A. A ini adalah percepatan. Kita hitung 8 dikali 10 dikali 0,7 yaitu 56 sama dengan 8A. A sama dengan, kita balik ruasnya, 56 dibagi 8. A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Ini kita ketemu hasil percepatannya. Sekarang kita cari waktu. Kita menggunakan rumus GLPB, yaitu ST sama dengan setengah dikali A dikali T kuadrat. ST itu tadi adalah 4 meter, jaraknya 4 sama dengan setengah. A tadi itu 7, kita sudah cari ya, dikali T kuadrat. Sekarang kita balik ruasnya, T kuadrat sama dengan 4 per setengah kali 7. Sama dengan 4 dikali setengah kali 7. Sudah. Maksudnya 4 T kuadrat sama dengan 4 dikali 1 per 7. 2 per 7. Sekarang kita T, kita ulangi ya. T kuadrat sama dengan 4 per setengah dikali 7.
kita T sama dengan 4 dikali 2/7. Hasilnya T kuadrat sama dengan 8/7. Kita 8/7 sama dengan ini hasilnya akar, diakar kan T kuadrat. Jadi di akar 8/7 sama dengan hasilnya 5 second. Yang kedua yaitu jenis gaya dan juga contohnya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang terjadi sentuhan antara benda dengan objeknya. Yang pertama yaitu gaya otot. Contoh, manusia yang bergerak karena otot kita yang baleni. Soal yang kedua yaitu jenis gaya dan juga contohnya. Gaya itu ada dua, yaitu jenis gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang kita peroleh, gaya yang kita peroleh dari sebuah sentuhan. Contohnya, manusia yang bergerak karena otot manusia yang menyebabkan manusia itu bisa bergerak. Gaya gesek, contohnya yaitu mobil. Saat kita menjalankan mobil lalu kita rem, mobil itu akan mengalami gaya gesek. Yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yaitu sebuah gaya yang mengalami sebuah gaya tapi tidak bersentuhan dengan objeknya. Contohnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu contohnya sebuah buah yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Gaya yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu ketika ada magnet yaitu kutub utara dan juga kutub selatan, tanpa kita dekatkan, gaya magnet itu akan segera berdempetan karena adanya sebuah gaya magnet. Soal nomor 3 yaitu hubungan sistematis antara gaya berat dengan soal yang nomor 3 yaitu hubungan sistematis antara gaya berat dan juga dengan massa. W sama dengan M kali G. W yaitu berat benda, M massa benda, G gravitasi. Berat benda selalu tegak lurus dengan arah bumi. Berat benda itu juga merupakan sebuah vektor. Sedangkan massa benda bisa diukur dengan neraca. Satuannya itu kan tadi kilogram, termasuk besaran skalar. Kalau berat benda biasanya tidak dapat dihitung dengan neraca dengan satuan Newton. Soal yang keempat yaitu di sini kita akan menghitung resultan vektor dan juga menentukan arah resultan vektor. Di sini ada gambar yang diketahui yaitu F1 sama dengan 4 Newton, F2 sama dengan 6 Newton, F3 sama dengan 8 Newton, dengan diketahui sudut kemiringan 53 derajat. Kita akan membuat tabel untuk menentukan nilai X dan Y. Soal yang pertama yaitu hitung resultan vektor. Kita mencari nilai X dan Y. Yang pertama yaitu karena X ini menunjukkan arah panah ke negatif, berarti hasilnya min 4. Y ini tidak menunjukkan ke arah negatif atau positif dan berada di tengah, berarti nilainya 0. Sekarang F2
keempat, kita akan menghitung resultan vektor dan juga arah resultan. Di sini ada gambar. Diketahui F1 4 Newton, F2 6 Newton, F3 8 Newton dengan sudut kemiringan 53 derajat dan 53 derajat. Kita akan membuat tabel untuk mencari nilai X dan Y. Pertama, F1 X-nya karena menunjukkan ke arah negatif, berarti F1-nya sama dengan min 4. Sedangkan Y tidak menunjukkan arah negatif atau positif dan berada di tengah-tengah, nilainya 0. F2 yaitu nilai X berada di tengah, yaitu nilainya 0. Sedangkan sumbu Y F2 berada di atas, hasilnya 6. F3 di sini diketahui ada sudut kemiringannya, berarti kita menggunakan rumus cos theta, yaitu kita masukkan ya F3, rumusnya yaitu F3 dikali cos theta. Kita masukkan F3 yaitu nilainya 8 dikali 53 cos 53 derajat. 8 dikali cos 53 derajat yaitu 8 dikali cos dari 53 derajat yaitu 0,8. Kita dapat lihat di tabel geometri, sama dengan 8 dikali 0,8 yaitu 4,8. Sedangkan kita kalau mencari Y yaitu menggunakan sin theta, F3 dikali sin theta. Kita masukkan nilai F3 yaitu 8 dikali sin 53 derajat. 8 sin dari 53 derajat yaitu 6, yaitu 0,8. 8 sama dengan 8 dikali 0,8 yaitu 6,4. Lalu kita jumlah nilai X yang tadi min 4 ditambah 4,8 hasilnya 0,8. Sedangkan nilai Y 6 ditambah 6,4 sama dengan 12,4. Sekarang kita akan menghitung resultan vektor. Rumus resultan vektor yaitu akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Kita masukkan nilainya tadi. Akar sigma fx kuadrat yaitu fx tadi 0,8, kita kuadratkan menjadi 0,64 ditambah fx kuadrat fy kuadrat kita kuadratkan menjadi 153,76. Kita jumlah hasilnya 154,4. Akar dari 154,4 yaitu 12,4. Sekarang kita akan tentukan arah resultan. Menentukan arah resultan dengan rumus tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy tadi yaitu 12,4 per 0,8. Hasilnya 15,5. Kita bisa lihat tan theta
tan theta dari 15,5 di tabel geometri, yaitu hasilnya 86,3 derajat. Soal nomor 5 yaitu energi potensial dan energi kinetik. Perbedaan dari energi potensial dan energi kinetik bisa kita lihat dari contoh gambar ini. Energi potensial yaitu energi yang tidak bisa kita transfer. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Buah ini mengalami energi potensial yaitu energi gravitasi. Dan energi kinetik ini adalah energi suatu benda yang bisa kita transfer. Contohnya, mobil yang bergerak mengalami energi kinetik karena pergerakannya. Terus apa gitu?